Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng Didi menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian rakyat Benteng di Benteng hari ini, edisi Sabtu 9 Oktober 2021. Nah, untuk berita utama hari ini yaitu mengenai demonstrasi dilaporkan dari Karangtinggi pasca aksi demonstrasi sejumlah anggota LSM, Pekat dan Ormas Gerasi terkait kasus yang ditangani aparat penegak hukum dengan melibatkan sejumlah aparatur sipil negara atau pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, Bupati Dr. Haji Peri Ramli SHMH diminta segera mengambil sikap, salah satunya mengganti pejabat yang tersangkut kasus hukum. Seperti diketahui, saat ini kasus yang ditangani APH seperti dugaan korupsi retribusi tenaga kerja asing, terus ada dugaan penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja negara, hingga kegiatan rencana detail tata ruang. Atas kondisi ini, kepala daerah diminta untuk mengambil sikap tegas sehingga roda birokrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Kepada RBT, pengamat pemerintahan Reko Adriadi MIP mengatakan jika ada kasus hukum yang melibatkan ASN atau pejabat dan yang bersangkutan menjadi kesulitan dalam memenuhi tugas sehari-hari, maka sudah sebaiknya kepala daerah dapat melakukan pergantian. Pengamat pemerintahan lainnya, Dr. Insinyur Yulvi Ferius MSI menuturkan pergantian dapat saja dilakukan oleh kepala daerah dengan tetap mempedomani aturan yang berlaku. Terpisah, tokoh Presidium Benteng Junia Heri menegaskan agar Bupati melakukan pergantian terhadap ASN atau pejabat yang terlibat kasus hukum. Hal ini demi kelancaran birokrasi pemerintahan, lantaran dikhawatirkan ASN atau pejabat bersangkutan menurun kinerjanya setelah menjalani kasus hukum. Nah, dari kasus yang ada di Bengkulu Tengah, kita ke berita mengenai waiting list haji tembus 1.748 orang. Nah, dari Karangtinggi, pandemi COVID-19 nampaknya tidak terlalu berdampak pada jumlah daftar tunggu atau waiting list. Nah, keberangkatan ibadah haji, pasalnya saat ini waiting list berdasarkan data Kementerian Kabupaten Bengkulu Tengah telah mencapai 1.748 orang. Kepala Kemenak Benteng Haji Sikuan SAGMH melalui Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Haji Karnolis Esus mengatakan setiap tahunnya lebih kurang memberangkatkan 92 orang. Nah, sehingga dengan angka mencapai 1.748 orang, keberangkatan akan habis dalam tempo 19 tahun. Karnolis mengatakan harus melengkapi beberapa berkas persyaratan yang diminta termasuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Di antaranya, setoran awal mencapai 25 juta rupiah, kemudian untuk pelunasan disesuaikan dengan keputusan Presiden. Penulis mengharapkan jika tahun depan pemerintah telah memperbolehkan keberangkatan haji, di mana diketahui saat ini tren kasus COVID-19 mengalami penurunan cukup signifikan. Dari halaman utama kita ke halaman edukasi. Surat keputusan Gubernur Bengkulu Dr. DRH Haji Krohidin Mersya MMH akhirnya diperpanjang bagi 132 guru tidak tetap atau GTT dan pegawai tidak tetap PTT yang bertugas di SMA atau SMK di Bengkulu Tengah. Nah, penyerahan SK berlokasi di SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Dr. Andes Eri Yulian Hidayat MPD melalui Kepala Bidang Penyidik dan Tenaga Pendidik Dikbud Provinsi Bengkulu M. Syafiri SPD mengatakan program SKGTT dan PTT diserahkan untuk tahap kedua. Harapannya selain mengakomodir aspirasi para guru, kinerja guru dalam dunia pendidikan lebih meningkat. Lanjut Syafiri, SK juga dapat dimanfaatkan untuk mengikuti program seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara itu, Kacabdin Wilayah 8 Karangtinggi Adang Parlindungan SKMPD menyampaikan berdasarkan data yang ada tahun ini jumlah penerima SK sebanyak 78 GTT dan 54 PTT dengan jumlah besaran gaji masih sama seperti tahun lalu. Nah, dari halaman utama kita ke halaman
halaman Liputan 11 RBT, kantor wakil rakyat direhab, kondisi ruangan di rumah sakit umum daerah memprihatinkan. Nah, bertolak belakang dengan perhatian terhadap gedung DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang saat ini sedang berlangsung perehaban, kondisi ruangan di rumah sakit umum daerah memprihatinkan. Dari pantauan rakyat Benteng kemarin, plafon di beberapa ruangan sudah nyaris jebol, bahkan sudah ada yang sama sekali tak berplafon sehingga nampak raka atapnya. Selain itu, terdapat pula toilet yang tak bisa difungsikan lantaran rusak. Tak bagaimana kondisi di institusi pelayanan kesehatan vital seperti itu bisa luput dari perhatian. Nah, sementara tingkat kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan jauh lebih penting. Saat dikonfirmasikan Kasih Perencanaan dan Keuangan RSUD Benteng, Dr. Duma Butar-Butar membenarkan kondisi sejumlah ruangan dan toilet yang butuh perbaikan. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah sendiri selama ini tak dapat berbuat banyak lantaran ketiadaan anggaran. Dijelaskan lebih lanjut, Duma pihak rumah sakit setiap tahun selalu mengusulkan anggaran, namun hal tersebut tak pernah diakomodir. Terpisah, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia atau PPM, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Benteng, Septedi Muktara SCMSI, membenarkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah ada mengusulkan dana prehaban. Namun untuk di anggaran perubahan tahun ini belum bisa diupayakan di APBD tahun depan bisa dialokasikan. Nah, itu tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng edisi akhir pekan Sabtu 9 Oktober 2021. Seperti biasa, untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan beritanya, Dindini selalu mengingatkan untuk berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Kalian juga bisa mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa juga yang belum follow media sosial kami, follow dari Facebook, Twitter, maupun Instagram, dan aktifkan notifikasinya agar setiap uploadan atau postingan kami, kalian orang pertama yang melihatnya. Jangan lupa juga untuk mendukung kanal YouTube kami, di like, share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Jendini dan kurang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.